kabarnya kalian ada di rumah? Baik, dahsyat, luar biasa. Puji Tuhan ya Pak Oke, Sakti, semuanya benar, kita sehat, luar biasa. ketemu Jangan lupa lagi. selalu cuci tangan, Ya, selalu betul. memakai Ya. masker, dan selalu jaga jarak ya Tapi adik-adik. jangan khawatir, kita tuh adalah anak-anak Tuhan yang karena kita selalu taat kepada Tuhan, pasti Tuhan memberikan Iya, kesehatan kepada kita. iya, betul Oke, sekali. ya. Nah, sekarang kita akan memuji nama Tuhan, Belum, tapi kita- sebelum aduh, kita oh. memuji nama Tuhan, Ya. kita mau menerima berkat dari Oke, Tuhan. ya benar. Oke, yuk adik-adik, kita arahkan hati kita, pikiran kita angkat tangan kita tinggi-tinggi menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan langit dan bumi menyertai kita semuanya. Haleluya. Amin. Amin. Oke, ya. Mari Yuk. adik-adik semuanya, kita mau memuji nama Tuhan. Memuji Tuhan. Semangat memuji nama Tuhan Ya. pagi hari ini ya. Karena kita juga mengucap syukur Iya. karena kita sudah dibangunkan pagi hari Betul. dengan tubuh yang Sehat, Oke, pastinya. yuk. Yuk semuanya. Kita menyanyikan Selamat pagi Bapak. Oke ya. Semuanya tangannya di dada ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Nah, adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak. Bahwa kita iya. selalu bersyukur setiap pagi kita dibangunkan, kita diberi kesehatan dan sukacita. Haleluya. Oke. Sebelum Ya. kita lanjutkan ibadah pagi hari ini, kita Yuk. mau berdoa dulu. Oke, ayo. Semuanya Nah. lipat tangan, Angkat tangan. lipat tangannya dan tutup matanya. Ikutin Miss Maria berdoa. Ya, Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. terima kasih. Engkau sudah menyertai kami pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami akan memuji dan memuliakan nama Engkau. Kiranya Tuhan Yesus menyertai ibadah ini dari pagi, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Oke ya, mari adik-adik. Pada pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan yang Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum kasih, hukum yang pertama dan yang terutama. Sedangkan yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Oke, adik-adik, untuk itu mari kita diajari Tuhan untuk saling mengasihi ya. Untuk itu mari kita memuji Tuhan dengan lagu kasih. Kasih. Gimana Bu? KASIH. Semuanya bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. KASIH. Oke, ya yuk. Benar sekali adik-adik ya. Kalau kasih itu ada di dalam diri kita, kasih itu pasti sabar, tidak mudah, tidak suka marah. Nah, adik-adik nggak boleh senangnya marah-marah. Ayo, siapa yang senangnya marah-marah harus mulai sekarang. Tidak boleh marah-marah, tidak boleh marah-marah, saling mengasihi. Apalagi sama mama papa, sama kakek nenek, sama adik harus selalu mengasihi. Saling mengasihi. Oke ya, adik-adik, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan dulu buah-buah roh. Nah, adik-adik ingat ada 9 buah roh. Ayo, apa yuk? Yuk digantikan dulu yuk. 1, kasih, suka. Ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Terus yang terakhir,
penguasaan diri. Wah, oke ya. Yuk kita nyanyikan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan supaya Roh Kudus itu ada di dalam kita dan buah-buahnya Betul bisa nanti sekali. tumbuh dan Berbuah. berbuah. Oke, Iya. yuk kita nyanyikan buah-buah Buah Roh Roh. Kudus. Kasih suka. Yuk semuanya adik-adik kita bangkit berdiri ya. Kita nyanyikan dan penuh semangat. Kasih sukacita, damai sejahtera. Oke? Sukacita, damai sejahtera. Oke ya, yuk oke siap ya. Ya. Let's go. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Iya. Yuk semuanya lagi. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kita lagi. Yuk semuanya semangat. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oke, ya silakan Bu Nining untuk nanti menyampaikan firman Firman Tuhan. Ya, terima kasih. Yuk, silakan Bu Nining untuk menyampaikan firman Firman Tuhan Hari semuanya ini- didengarkan dengan Oh, baik. Ayatnya apa hari ini? Yo, kelihatannya tadi apa yo? Yohanes. Oh, Yohanes berapa? Nanti kita akan dengarkan Bu Nining ya. Oke, terima kasih. Silakan Bu Nining. Bu Nining. Shalom anak-anak ya, kita ketemu kembali di dalam ibadah live streaming sekolah minggu GKJ Sragen ya. Ya, pada pagi ini Buning akan membawakan firman yang akan Buning ambilkan dari kitab Yohanes 3 ayat 14 sampai 21. Wah, panjang sekali ya anak-anak ya. Ya, bisa dipersiapkan dulu Alkitabnya. Ya. Yohanes 3 ayat 14 sampai 21. Ya. Buning yang membaca ya, anak-anak juga membaca. Boleh. Ya. Ya, kita mulai ayat yang 14. Ya. Sudah ketemu? Oke. Ya. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17, sebab Allah mengutus anak-anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia,
melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. 19. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Terakhir, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Ya, Buning akan menyampaikan firman ini diambil satu ayat ya, Yohanes 3 ayat 16. Anak-anak mesti sudah hafal yang ditulis di atas mimbar ya. Nah, hafalnya? Yuk dibaca bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, anak-anak, ya, dulu Buning pernah cerita ya, bangsa Israel itu pernah ditawan menjadi budak di bangsa mana? Bangsa Israel menjadi budak di bangsa Mesir. Ya, lama sekali. Menjadi budak itu enak tidak toh? Sangat tersiksa. Ya, tersiksa sekali. Suruh bekerja, tidak hanya bekerja saja, tetapi bekerjanya keras. Ya, keras. Bahkan kalau bekerjanya, kalau ada yang sudah capek, agak lelet, agak kecapean, wah, itu pecot itu langsung kena tubuhnya. Sehingga bagaimana? Menjadi budak itu enak tidak anak-anak? Sungguh-sungguh tidak menyenangkan. Nah, kadang bahkan sering bangsa Israel itu waktu menjadi budak di bangsa Mesir tidak diberi makan, hanya diambil tenaganya saja. Ya, sehingga menjadi budak itu sangat ya tidak menyenangkan. Nah, pada waktu bangsa Israel itu menjadi budak di bangsa Mesir, ya, Tuhan menyuruh Musa. Ya, Tuhan berjanji akan mengeluarkan bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir. Untuk apa dibawa keluar? Untuk menuju kemana? Menuju ke tanah Kanaan. Apa arti tanah Kanaan, anak-anak? Tanah Kanaan adalah tanah yang dijanjikan bangsa Tuhan kepada bangsa Israel. Ya, itu artinya adalah tanah Kanaan. Lah pada waktu Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari bangsa Mesir, ya, nah itu Tuhan sudah menyuruh Musa, ya. Waktu Musa diperintah Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, ya, ceritanya ya sudah tahu ya. Waktu pertama kali Firaun tidak mengizinkan, terus ada tulah, setelah ada tulah berkali-kali baru ya Raja Firaun mengizinkan. Ya. Pada waktu bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, ya, akan menuju tanah Kanaan, ya, dia berada di padang gurun. Anak-anak tahu padang gurun? Padang gurun itu tempatnya bagaimana toh? Nyaman tidak ya? Sungguh panas sekali kalau siang, ya. Kalau malam, dingin sekali, ya. Jadi nyaman tidak di padang gurun?
sama sekali tidak nyaman. Ya, karena keadaan padang gurun itu seperti itu anak-anak. Ya, kalau siang panas tidak ada pohon, kalau malam dingin sekali. Nah, jadi enak mana di padang gurun kalau sama di dalam rumah? Oh, nyaman sekali di dalam rumah seperti anak-anak ya. Ya, di rumah kalau kedinginan masih bisa tidur di atas kasur, pakai selimut, bahkan pakai selimut yang tebal. Wah, masih enak sekali. Pada waktu bangsa Israel itu berada di padang gurun, anak-anak. Ya, itu juga ini sekali, berat sekali. Tetapi lebih berat berada di mana, anak-anak? Di bangsa Mesir, dia menjadi budak. Ya. Nah, waktu bangsa Israel itu ada di padang gurun, Tuhan berjanji, Tuhan menjaga bangsa Israel. Kalau siang Tuhan memberi tiang awan supaya tidak apa? Tidak kepanasan. Kalau malam Tuhan memberi tiang api supaya apa? Tidak gelap dan tidak begitu dingin sekali, anak-anak. Nah, itu buktinya kalau Tuhan itu mengasihi bangsa Israel. Nah, lebih-lebih apa lagi? Waktu bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, kan bekalnya tidak banyak ya, anak-anak. Mau menuju tanah Kanaan itu berhari-hari, berbulan-bulan. Ya, lama sekali itu. Jadi bekalnya bagaimana? Semakin hari semakin habis. Tetapi Tuhan itu tetap mengasihi bangsa Israel. Ya, Tuhan memberi waktu bangsa Israel itu kehabisan bekal. Aduh, ini aku perutku lapar. Bagaimana? Tuhan mengirimkan roti mana? Ya, roti mana itu turun waktu pagi-pagi buta. Bangsa Israel masih tidur nyenyak. Roti mana itu sudah diturunkan Tuhan. Nah, ya, sehingga bangsa Israel tidak bingung lagi. Sekalipun dia tidak membawa bekal, sekalipun bekal mereka habis, ya, semuanya bisa menikmati roti mana. Nah, masih lagi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa Israel, masih menurunkan burung puyuh. Ya, burung itu banyak sekali, beribu-ribu burung turun. Ya, jadi bangsa Israel, wah, ndak usah pakai bedil, ndak usah. Burung itu turun sendiri, sehingga tinggal ngambil, dibelah terus dibakar, dimakan. Itu kandungnya daging. Lah, anak-anak, itu loh buktinya Tuhan itu mengasihi bangsa Israel. Tetapi apa, anak-anak? Bangsa Israel itu tetap saja bersungut-sungut kalau Tuhan belum memberikan apa yang bangsa Israel beri. Musa, kamu mau membawa kami keluar dari bangsa Mesir? Lebih enak di bangsa Mesir, lebih baik kami mati di sana. Itulah, anak-anak, bangsa Israel itu tidak bisa bersyukur. Ya, tidak bisa bersyukur atas apa? Atas kasih yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Nah, berdosa tidak anak-anak? Oh, berdosa ya? Orang yang tidak bisa ya mengucap syukur itu berdosa, anak-anak. Ya. Nah, waktu bangsa Israel itu menggerutu, anak-anak, Tuhan memberikan ular. Nah, di dalam Alkitab ya, terdapat di dalam Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Di sini pada waktu bangsa Israel di padang gurun ya, ada suatu peristiwa yang sangat mematikan, yakni pagutan ular tedung. Pagutan ular tedung ini, ular, anak-anak pernah melihat ular? Ular itu binatang yang berbahaya tidak? Sangat berbahaya. Ya, karena apa? Ular itu mengandung bisa
Dan bisa itu kalau ular itu gigit, mematuk kalian, bisa apa? Bisanya meninggal. Ya, makanya Nana tidak boleh ya bermain dengan ular ya, karena ular itu adalah binatang yang berbahaya sekali. Nah, pada waktu bangsa Israel itu di padang gurun, ya, dia kena pagutan ular tedung. Karena apa? Bangsa Israel itu selalu menggerutu pada Tuhan. Bangsa Israel tidak bisa berterima kasih kepada Tuhan. Nah, pada waktu bangsa Israel itu dipagut ular tedung, wah, padahal bisanya itu bisa mematikan. Anaknya ada yang mati, istrinya ada yang mati, suaminya ada yang mati, adiknya ada yang mati, kakaknya ada yang mati. Wah, sehingga bagaimana? Membuat bangsa Israel itu tadi takut anak-anak. Musa, berdoa toh Musa, supaya kami tidak mati. Nah, ya, seperti itu anak-anak. Sehingga Musa berdoa pada Tuhan. Nah, Tuhan memerintahkan kepada Musa supaya Musa membuat ular dari tembaga. Ya, dari tembaga. Terus ular itu ditaruh di mana? Musa bawaannya apa anak-anak? Tongkat. Ya, ular tembaga itu ditaruh di tongkat, di atas tongkatnya Musa. Ya, terus Musa bicara begini, barang siapa yang melihat ular ini, ya, di atas tongkatnya Musa ini, siapapun yang dipagut oleh ular tedung tidak akan mati, tidak akan binasa, dia akan tetap hidup karena dia memandang ular tembaga ini. Ini adalah perintah Tuhan. Nah, sehingga bangsa Israel yang waktu itu yang kakinya dipagut, yang digigit ular, langsung dia melihat ular tembaga, ya, yang diperintahkan Tuhan itu, mereka tidak mati anak-anak, sehingga dia menjadi hidup kembali. Jadi anak-anak, ya, bangsa Israel tadi sudah bersungut-sungut. Bangsa Israel itu tidak bisa bersyukur. Bangsa Israel itu orang yang tegar tengkuk. Dosa tidak anak-anak? Dosa. Ya, dosa. Nah, jadi kalau orang yang berdosa itu, ya, orang yang berdosa itu, ya, dia tidak bisa bersyukur. Dia tidak bisa mengucap syukur atas pemberian Tuhan, atas berkat Tuhan. Orang itu berdosa anak-anak, ya. Manusia dalam dunia ini sudah berdosa. Itu dosa. Nah, dosa ada dua ya. Dosa keturunan dan dosa dari perbuatan kita sendiri, ya. Nah, jadi manusia itu sejak lahir sudah berdosa. Kalau manusia berdosa ini tadi, ya, tidak mau menerima Tuhan Yesus yang datang ke dunia, kasih karunia, seperti bangsa Israel itu tadi, selalu bersungut-sungut terus, selalu bersungut-sungut terus. Wah, dia tidak akan mendapatkan hidup yang kekal, ya. Tetapi barang siapa yang percaya tidak akan binasa. Percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus tadi sudah memelihara bangsa Israel, sama seperti kita anak-anak, ya. Kita itu sudah dipelihara oleh Tuhan Yesus. Buktinya apa, Bu? Ya, anak-anak ada yang kekurangan makan, ada yang kekurangan kasih sayang, ada yang meminta, ada yang selalu tidak diberi. Nah, itu bukti penyertaan Tuhan. Bukti bahwa Tuhan itu mengasihi anak-anak. Seperti bangsa Israel tadi. Tuhan juga berjanji pada bangsa Israel, memelihara bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Dia kalau siang bangsa Israel diberi tiang awan, kalau malam diberi tiang api supaya tidak kedinginan, supaya tidak kepanasan. Kalau
dia lapar, ada roti mana, ada burung puyuh, itu bukti dari penyertaan Tuhan, anak-anak. Nah, kalau kita, ya, kita ini sudah disertai Tuhan, ya, sudah diberkati Tuhan, kita masih bersungut-sungut terus seperti bangsa Israel, ya, itu namanya kita tidak bisa bersyukur, ya, kita tidak bisa bersyukur. Tuhan Allah menyuruh anaknya datang ke dunia, ya tadi dikatakan ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sebagai manusia berdosa, kalau kita percaya kepada Yesus, ya, Tuhan yang sudah datang dari mana? Surga menuju ke dunia ini, ya, melalui Tuhan Yesus, penderitaan Yesus yang seperti itu untuk menyelamatkan kita, anak-anak, ya. Kita harus bisa bersyukur dan mengucap terima kasih. Itu adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi manusia. Nah, lalu apa sikap kita, tindakan kita? Kalau kita sudah berterima kasih kepada Tuhan, ya harus kita wujudkan di dalam apa? Perbuatan kita sehari-hari. Dengan cara bagaimana, Bu? Rajin membaca Alkitab, ya, rajin berdoa, ya, tingkah laku kita, perbuatan kita, ucapan kita, pikiran kita harus sesuai dengan Tuhan. Itu sebagai ucapan syukur kita, ya. Kalau kita sudah bisa mengucap syukur, kita manusia yang berdosa tidak akan binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, kita tadi mendengarkan firman Tuhan yang ada di dalam Yohanes 3 ayat 16. Wah, itu adik-adik pasti semua hafal semua itu. Ayo, coba ayo kita katakan bersama-sama ya. Yohanes 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Loh adik-adik ya, hidup yang kekal di mana? Di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sungguh menyayangi kita semuanya, ya. Oke, setelah itu kita akan persembahan, memberikan persembahan, ya. Semuanya persembahannya ditaruh di dalam amplop, ya, dirapikan. Nanti kalau kita ada merayakan waktu, Paskah, ya, mau merayakan Paskah, Bapak Ibu guru sekolah minggu nih. Adik-adik ya. Iya. Gini Bu Maria. Dulu kan kita maunya kita mau merayakan Natal bersama-sama, terus mau membagikan hadiah, tetapi karena masih pandemi tidak boleh gitu, tidak boleh. Akhirnya kita akan merayakan Paskah nih. Ya, kita dengan sukacita kita akan memberikan juga berkat ya, memberikan hadiah kepada adik-adik. Besok tunggu ya, Siap. Nanti kita akan merayakan bersama-sama sambil memberikan hadiah, terus sambil kita mempersembahkan. Oke. Yuk, lagunya apa Bu Maria? Ya, kita mau persembahan, kita nyanyikan lagu Besarkan Nama Tuhan. Oh iya, besarkan nama Tuhan. Yuk semuanya, adik-adik sudah bisa kan? Semuanya pintar, bangkit diri. Nama Tuhan, pujilah Dia. Oke. Yuk semangat semuanya, sambil tepuk tangan ya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Pemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh,
ditebus olehnya. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terhilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama Tuhan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Oke adik-adik, terima kasih adik-adik telah memberikan persembahan. Ya. Oke, kita akan di penghujung persekutuan pada pagi hari ini. Kita akan Berdoa. berdoa. Oke, yuk ikuti Pak Sakti ya. Satu lipat Ya, tangan, tangannya semuanya di atas. dua tunduk kepala, tiga tutup mata. Kita akan berdoa. Ayo baik adik-adik, kita ikuti Pak Sakti untuk berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih, Terima kasih. karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk mempersembahkan Tuhan Yesus. Biarlah persembahan ini menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan. Tuhan Yesus, biarlah namamu dimuliakan di muka bumi ini. Tuhan Yesus, kalau kami ingin mengakhiri kebaktian pagi ini, Tuhan berkati. Pimpin kami. Tuntun kami. Jika ada dosa, ampuni kami. Kami serahkan hidup dan jiwa raga kami dalam tangan kuasa. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Semua katakan amin. Oke, ya. Oke, yuk. Kita pamit berdiri. Iya. Kita untuk menerima berkat. Nah, angkat tangan kita tinggi-tinggi. Oke, yuk ya. Kita menerima berkat dari Tuhan. Berkat dari Tuhan yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita semuanya. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, sekarang ibadahnya sudah selesai. Tetapi pengakuan iman rasulinya Oh, iya. belum. Oh, iya. Ayo Kita tetap mau berdiri. pengakuan iman rasul. Tangannya disilangkan di dada di sebelah kiri kita semuanya. Yuk, pengakuan iman rasul ya. Yuk bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa kembali. Selamat di ibadah selanjutnya. selanjutnya. Ya. Oke, dadah. Bye.